Ya, halo teman-teman. Ini kita mau update terkait produknya Teflon Makarov KWC, dan ini bisa digunakan di Jericho juga. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah bisa bikin cetakan matresnya untuk produk Teflonnya ya, sama kayak ori nih. Ada giginya bawahnya. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk cara nyetingnya. Apabila sudah sesuai susunannya untuk dalemannya, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah sebelum nanti pasang gas CO2, ini bagian depan valve harus diketuk dulu. Caranya dengan menggunakan seperti besi tua seperti ini atau model besi seperti ini, bebas. Yang penting bagian depan ini dia masuk ke dalam sini, tapi jangan sampai ini ngerusak di bagian bibir valve ya. Ini kan ada bibir valve depan tuh, mulutnya maksudnya. Ini jangan sampai kepukul. Kalau kepukul ini dia jadi rusak, jadi penyok-penyok. Jadi masuk ke dalamnya, dan kita ketuk 3 sampai 4 sampai 5 kali dengan disesuaikan tenaga pukulannya. Jangan terlalu keras juga ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini posisi harus lurus kayak gini, dan kita ketuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena supaya antara valve di sini kan ada model konstruksi payung valve yang ada lubang-lubang valve, dia menekan ke sini dan membentuk konstruksi sesuai dengan bentuk valve tersebut. Karena kalau namanya kondisi Teflon baru, dia itu kalau kondisi belum dipakai, dia tuh posisinya belum menyesuaikan dengan konstruksi valve-nya. Jadi ini masih sikunya sesuai dengan cetakan matres Teflonnya. Tapi ketika sudah dipasang dan ini masuk valve-nya ke sini, ini kira-kira ini cerita valve-nya di sini nih. Nah, supaya tidak ada kondisi rembes dan tidak keluar gasnya, memang ini harus ada teknik untuk dipukul sampai dianya ngebentuk konstruksi valve-nya. Jadi ada tekanan gini sehingga ngebentuk di sini payung valve-nya. Nah, setelah itu pasti nanti akan ngunci. Tapi ada juga beberapa cerita yang ketika dipasang teflonnya ini langsung ngunci. Tapi kalau saya sebagai yang produksinya, untuk teflon ini lebih baik sebelum nanti pakai gas CO2 itu harus dipukul dulu seperti tekniknya tadi ya. Saya tegaskan lagi, harus dipukul dulu seperti ini. Terus alternatifnya paling tidak kalau nggak dipukul seperti itu, masukin megasennya tersebut tanpa CO2 di unitnya, dipukul-pukul dulu, cetak sampai ke beberapa kali, apa sampai 20-30 kali pukulan tanpa ada CO2 terpasang. Nah, itu pun sama, dia akan membentuk dengan sendirinya, karena kan valve itu ketika dipukul oleh hammer dia ke depan dan ke belakang, dia bolak-balik gitu, dek, dia mukul ke sini dan akhirnya kebentuk sesuai kebutuhan konstruksi valve-nya. Nah, setelah itu dipastikan pasti bakal nutup gitu. Nah, itu saja berbagi pengalaman untuk teknik cara pemasangan teflonnya, dan untuk teflon tersebut sudah kita gunakan sudah bertahun-tahun, dan alhamdulillah sudah bisa diatasi. Karena kalau kita mengenalkan part ori untuk teflon ini sangat terbatas sekali stoknya, dan harganya juga pasti mahal gitu ya. Jadi itu aja mungkin buat rekan-rekan semua, jadi bekal untuk cara teknik pemasangan teflon pada Makarov KWC atau pada Megasen Jericho gitu ya. Dan ini sudah terpasang gasnya standby. Coba kita akan tes kompresinya. Bentar. Sip. Ini sudah dipukul-pukul tuh beberapa kali, dan ini tidak ada bocor, dan ini sudah sip, berarti sudah ngunci. Jadi kalau sudah ngunci antara valve dan teflonnya, dipastikan tidak akan ada bocor lagi. Overall sebelum nanti teflonnya ke setting harus dicek juga seal-sealnya ya. Itu ada beberapa
jumlahnya. Ini seal yang sebelumnya terpasang di sini. Ini ceritanya ada magazine service nih. Nah, jadi kita harus pelajari betul. Ini tidak sesuai susunan ukuran ori nih kayaknya nih, bekasnya nih pernah diganti. Coba kita akan ambil ya susunan orinya ya. Nah, ini kita punya part ori, kebetulan ini impor. Ada satu set, kita pelajari bersama untuk susunan di magazine Makarov KWC. Pertama ada seal palep, dia posisi paling depan di sini. Terus ada ring palep, jadi ring itu di atas seal yang kuning ini. Terus setelah itu ada o-ring yang warna oranye tipis, dia posisinya di tengah ya. Di bagian rongga dalam tuh ada dudukan ini ya di pinggir. Terus lalu ada seal kecil ini untuk di bagian ekor palep, dan di bawah ada seal piercing, ini bahannya teflon. Dan kita tadi kelewat di bagian setelah seal oranye ini ada teflon tersebut ya, sini. Nah gini, gitu susunannya. Bisa bayangkan ya secara ilustrasinya. Jadi kalau teman-teman lagi kondisi ngebongkar, susunannya harus perhatikan. Ini paling depan, setelah ini ring palep, setelah itu ada seal o-ring oranye ini yang di tengah di rongga dalam. Terus setelah itu masuk per palepnya, setelah per palep masuk, terus kunci dengan teflon. Setelah itu dipastikan juga seal o-ringnya udah terpasang, dan itu tinggal dikunci pakai baut ini ya, setelah teflonnya masuk di palepnya tersebut. Nah oke, jadi setelah terpasang semua seal-sealnya dan dipastikan karakter seal kalau bocor, biasanya dia nggak pegang ke bagian badan palep. Ceritanya ini badan palep nih. Kalau posisinya sealnya dia jelek, dia nggak mau gigit sealnya ini ke palep. Tapi kalau dia sealnya masih bagus, dia keset ke badan palep tersebut. Itu cirinya sealnya masih bagus. Itu saja. Tapi selebihnya kalau untuk seal tipis ini yang ada di tengah, ini posisinya harus dia bulat utuh. Kalau udah gepeng berarti harus diganti. Tapi kalau belum gepeng berarti masih fungsi gitu ke teflon tersebut gitu. Nah itu yang mungkin bisa saya bagikan informasinya untuk teman-teman semua. Jadi tadi yang dititik beratkan mengenai informasi di sini adalah cara pasang teflon di bagian palep. Mohon maaf ini untuk ilustrasinya nggak kita bongkar posisi cara nyeting di awal. Mungkin next video nanti kita akan kasih tahu cara proses setting di awal. Karena ini kita mau bongkar, sayang ini sudah bagus dan sudah standby CO2 nya. Jadi itu aja, nanti next video season berikutnya kita akan kasih tahu cara penanganan dari nol kondisi bocor sampai gak bocor. Tapi secara visual mungkin teman-teman sudah bisa bayangkan caranya seperti itu ya. Oke, makasih, gitu aja. Semoga manfaat untuk informasinya yang kali ini saya sampaikan. Assalamualaikum.